Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Masih membahas tentang listrik dinamis, tepatnya kita akan membahas contoh soal yang membutuhkan rangkaian hambatan, ya, seri paralel, hukum Ohm dengan hukum Kirchhoff. Tapi hukum Kirchhoff tidak wajib. Yang wajib itu adalah hukum Ohm. Nah, pastikan dulu kalian sudah ingat hukum Ohm, sudah lancar menggunakan hukum Ohm, sama sudah lancar rangkaian hambatan yang seri paralel, ya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, di pojok kanan ini sudah ada sudah ada tipsnya ya. Sudah ada tipsnya. Saya buat agak buram supaya nanti kalau butuh space yang lebih luas saya bisa timpa tulis di sini ya. Nah, soal yang pertama, berapa arus dan tegangan pada setiap hambatan? Ya. Berarti di sini nanti akan ada I1 ya. I1, I2, I3. Anggap aja gitu ya. Maka di sini ada V1, V2, dan V3. Nah, di sini nanti ada I. Ya. I-nya dari positif ke negatif ya. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, ingat, ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, itu yang sama adalah arus. Seri itu arusnya sama, tegangannya berbeda. Karena arusnya sama, pasti I1, I2, I3 ini besarnya sama dengan I. Oke, I1, I2, I3 besarnya pasti sama dengan I. Nah, berarti kita harus cari I ini berapa. Caranya adalah kita harus ubah ini dulu menjadi satu hambatan. Ya. Karena ini rangkaian seri, ya. Karena ini rangkaian seri, maka ini tinggal dijumlahkan 4 tambah 6 tambah 2. 12. Maka di sini menjadi 12 volt. Nah, di sini ada I. Di sini 6 volt. Plus minus. Nah, dengan begini, maka kita bisa mencari I-nya ini berapa. Ini 12 ohm ya. Ini 12 ohm, ini 6 volt. Maka I-nya kita bisa temukan bahwa I-nya ini sama dengan V per R. Ya. V-nya 6, R-nya 12. Maka berarti I-nya ini adalah 0,5 ampere. Nah, I-nya 0,5 ampere sekarang kita balik. Kita balik lagi ke sana. Nah, ininya 0,5 ampere. Ingat, seri itu arusnya sama. Maka berarti I1, I2, I3 itu pasti besarnya 0,5 ampere. Ya. Sini saya tulis, maka I itu besarnya sama dengan I1, I2, I3, yaitu 0,5 ampere. Ya. 0,5 ampere. Karena apa? Karena dia rangkaian seri. Kalau seri arusnya sama. Nah, sekarang tegangannya. Untuk mencari tegangannya, tegangan setiap ini berbeda, ya. Tegangan berbeda. Nah, karena kita sudah dapat I dan ini sudah ada R-nya masing-masing. Nah, sekarang kita tinggal cari tegangannya, ya. Untuk yang di R4 ohm, untuk yang di R4 ohm, ya. R sama dengan 4 ohm. Maka ini V-nya sama dengan V itu berarti I kali R ya. I kali R. I-nya tadi adalah 0,5 ya ini ya, 0,5, I-nya sama semua kan ya. 0,5, R-nya yang ini ya, 4 ohm kali 4. Maka berarti di sini V-nya adalah 2 volt. Nah, kemudian untuk yang R-nya 6 ohm. Untuk R 6 ohm berarti V sama dengan I kali R. I-nya 0,5, R-nya adalah 6. Maka ini menjadi 3 volt. Nah, untuk yang terakhir, yang R sama dengan 2 ohm, V sama dengan I kali R. 0,5 kali R-nya 2, sama dengan
1 volt. Nah, ini berarti yang V3 ya. V3, ini V2, yang ini V1. Nah, coba kita lihat 2 volt ditambah 3 volt ditambah 1 volt sama dengan 6 volt. Ya. Silakan kalau lupa, silakan lagi buka ciri-ciri rangkaian seri ya. Bahwa untuk arus besarnya sama, sedangkan untuk tegangan itu adalah jumlah dari setiap tegangan itu, jumlah tegangan di setiap hambatan itu sama dengan tegangan total. Ya. Tegangan total yang menghubungkan dua titik. Nah, seperti ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Berapa besar arus dan tegangan pada setiap hambatan? Nah, ini berarti paralel ya. Kalau paralel, itu tegangannya sama, arusnya berbeda. Ya. Karena ini hanya ada satu rangkaian paralel, hanya ada satu, dan berarti kan ini dihubungkan di sini ya. Misalnya A, B, dan semua hambatan ini adalah dihubungkan dengan 12 volt. Maka berarti yang di hambatan 2 ohm ini V1 misalnya, ini pasti 12 volt. Yang ini V2 pasti 12 volt. Yang ini V3 pasti juga 12 volt. Nah, sekarang berarti yang tegangan sudah terjawab. Sekarang kita cari yang arus. Apakah harus menjadikan satu hambatan dulu? Tidak perlu, ya. Karena kita sudah punya R, punya V, punya R, punya V, punya R, punya V. Maka langsung saja kita cari I-nya. I itu kan V per R ya, ini ya. Nah, berarti I-nya sama dengan 12, V-nya 12 dibagi R-nya 2. Maka berarti di sini 6 ampere. Kemudian di sini yang I2, V-nya 12, hambatannya 4. Maka berarti 3 ampere. Kemudian yang di sini yang I3, V-nya tetap 12, hambatannya 3. Maka di sini 4 ampere. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah kejawab, untuk tegangan semuanya ada 12 volt, dan untuk arus yang 2 ohm itu 6 ampere, yang 4 ohm itu 3 ampere, yang 3 ohm itu 4 ampere. Nah, kalau misalnya ada yang mau mencoba ini digabungkan duluan, ya tidak masalah ya. Misalnya digabungkan duluan ya, maka dia menjadi, karena dia paralel, maka 1/Rp itu sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/3. Kita jadikan 12, berarti di sini dikali 6, di sini dikali 3, di sini dikali 4. Di sini berarti 13/12. Maka Rp itu sama dengan, tinggal dibalik, 12/13 ohm. Ya. Maka hambatannya, maksud saya gambarnya menjadi, nah, ini 12/13 ohm. Ini 12 volt. Nah, sekarang kita cari I-nya. I-nya itu adalah I sama dengan V per R. V-nya 12, R-nya 12/13. Nah, kalau kita balik menjadi perkalian, maka 12 dikali 13/12. Coret-coret, maka I-nya 13 ampere. Ini I total. Ya, I total. Berarti I yang ini posisinya di sini. Nah, I di sini 13 ampere. Nah, coba kita lihat. Ini 13 ampere, sekarang jumlahkan 6 tambah 3 tambah 4. Ya. Kalau saya gambarkan berarti ya yang di sini 6 ampere, yang di sini 3 ampere, yang di sini 4 ampere. Totalnya 13.
Ingat hukum Kirchhoff ya, bahwa I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Nah, ini contoh yang nomor 2. Sekarang contoh yang nomor 3. Yang nomor 3, berapa besar arus dan tegangan pada setiap hambatan? Oke, di sini 12 volt, 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Nah, ini kan paralel semua ya. Hanya ada satu susunan hambatan, yaitu semuanya paralel. Nah, karena hanya ada satu rangkaian hambatan, yaitu paralel, maka kita ingat yang ini. Tegangannya sama, maka otomatis ini semuanya kan dihubungkan dengan 12 volt ya. Dengan 12 volt, maka di sini, misal di sini V1 ya, ini pasti 12 volt. Yang di sini V2 pasti 12 volt. Yang di sini V3 juga pasti 12 volt. Yang di sini V4-nya juga pasti 12 volt. Nah, seperti itu. Nah, untuk arusnya sekarang yang kita cari, seperti ini kan R-nya sama V setiap hambatan sudah ada ya. Maka kita tidak perlu mencari hambatan penggantinya. Kita bisa langsung menemukan bahwa di sini itu I itu kan V per R ya. V per R. Yang ini V-nya 12 dibagi 2, berarti di sini 6 ampere. Ini yang I4. Yang I3 ini 12 dibagi 2, 6 ampere juga ya. Yang I2 V-nya 12 dibagi R, R-nya 4. Maka di sini adalah 3 ampere. Sekarang yang ini I1. I1 V-nya 12, R-nya 3. Maka menjadi 4 ampere. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Sampai di sini sudah cukup. Kalau misalnya ditanya I total, nah kalau misalnya ditanya I total ya, misalnya yang nomor yang tadi, nomor yang ini ya. Nah, ini kan tadi sampai sini sudah cukup ya. Nah, ini kalau ditanya I total ya berarti ini kan jumlahkan semuanya. 13 ampere. Nah, maka sama dengan ini. Kalau misalnya dia ada menanyakan tentang I total, maka tinggal jumlahkan ini. 6 tambah 6 tambah 3 tambah 4. Ya, misalnya di sini ya. Nah, ini I. Ini kan berarti hanya satu jalur, berarti ini I yang I total. Ya. Tinggal jumlahkan ini 6 tambah 6, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 3, 19. Maka di sini berarti 19 ampere. Ya. Kalau ditanyakan I total. Nah, coba kita lihat ya. Ini sekedar mengecek ya, sekedar melihat. Ini masuk 19 ampere. Yang di sini yang 4 tadi ini 3 ampere. Yang di ini 4 ampere. Berarti yang di sini berapa? Ke sini dulu ya. Ya, berarti yang ini yang di sini 6 ampere. Yang di sini 6 ampere. Ini kan titik cabang ya. Berarti yang di sini adalah 12 ampere. 6 tambah 6 I in sama dengan I out ya. 6 tambah 6 12. Maka di sini 12 ampere. Coba jumlahkan. 4 tambah 3 itu 7. 7 tambah 12 19. Ya, ini hanya sekedar untuk mengecek saja. Kalau tidak perlu sampai di sini saya sudah cukup ya. Ini soal yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini agak lebih sulit karena dia sudah menggabungkan seri dan paralel. Berapa arus dan tegangan listrik pada hambatan 2 ohm? Berarti di sini ya. Berarti yang ditanya V yang di sini dan I di sini berapa? Yang di hambatan 2 ohm. Nah, ini rangkaiannya sudah gabungan, bukan cuma paralel. Kalau hanya satu ini ya paralel, tapi ini kan
di sini paralel, di sini paralel, maka dua ini nanti akan menjadi seri. Nah, oleh karena itu, untuk seperti ini, kita tidak bisa seperti yang nomor 3 tadi, langsung mencari I-nya, karena V-nya sama dengan 12 volt. Nah, kita harus mencari hambatan penggantinya dulu. Ya. Kita ini dulu ya, ini kita ganti dulu. Jadi berapa ini hambatan penggantinya? Paralel kan ya, berarti 1/RP ya. 1/RP, 1/2 ditambah 1/3. Ini KPK-nya 6. Maka berarti di sini supaya 6 dikali 3 ya. Ini berarti 3 ditambah 2. Maka 1/RP itu sama dengan 5/6. Maka RP-nya sama dengan 6/5 ohm. Ya. Nah, sekarang yang ini. Kita ganti 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Yang ini ya. KPK-nya 6. Ya. Berarti yang ini supaya 6 dikali 2. Maka berarti 2 tambah 1. Maka di sini menjadi 3/6. 3/6 ini masih 1/RP. Berarti kalau RP-nya tinggal dibalik ya. 6/3. Yaitu 2 ohm. Nah, maka ini berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini 12 volt. 12 volt. Ini yang 6/5 ohm, yang ini menjadi 2 ohm. Nah, ini menjadi seri. Kalau seri tinggal dijumlahkan, ya, maka rangkaiannya menjadi lebih sederhana lagi. Ya. Ini yang satu panjang, satu pendek ya, 12 volt. Ini tinggal dijumlahkan, ya. Kita jumlahkan, jadi RS sama dengan 6/5 ditambah 2. Kita jadikan berapa ini? Ini kan berarti 2/1 ya. Jadikan 5. Berarti 6 ditambah ini di 1 dikali 5, maka atas juga dikali 5. Jadi 10. Maka 16/5. Nah, di sini dia 16/5 ohm. Nah, selesai kan ini kan? Nah, sekarang kita tinggal cari I-nya. Setelah menjadi satu hambatan kayak gini, sekarang kita cari I-nya. Ya, kita cari I-nya. Dari gambar ini kita dapat bahwa I itu sama dengan V/R ya. V/R, V-nya 12 dibagi R-nya 16/5. Kalau dijadikan perkalian, maka menjadi 12 dikali 5/16. Ya. Kita bagi 4, ini 4, ini 3. Jadi I-nya itu sama dengan 15/4 ampere. Nah, setelah kita ketemu ini, kita kembalikan ke sini. Ya. Ini berarti 15/4 ampere. 15/4 ampere berarti I-nya ada di sini kan? Nah, ini berarti 15/4 ampere. Nah, karena ini seri, ya, maka arus yang melewati di sini pasti 15/4 ampere. Yang ini juga 15/4 ampere. Kenapa? Karena seri itu arusnya sama. Yang beda adalah V-nya. Nah, kita cari V yang di sini dengan V yang di sini. Ya. Kita cari V-nya. Yang ini ya, yang 2 ohm. Yang 2 ohm tadi berarti yang ini ya. Ini RP1 misalnya.
yang RP2, yang RP2 ini besarnya 2 ohm, 2 ohm ya. I-nya 15/4 ampere. Nah, berarti V-nya, V itu berarti I dikali R. Berarti 15/4 dikali 2. Coret, coret, 2. Maka V-nya ini sama dengan 15/2 volt. Yang di sini ya. Nah, sekarang yang di sini. Yang di sini menjadi yang di RP1 ya. Yang di RP1 itu berarti 6/5 ohm. I-nya 15/4 ampere. Karena ini tadi seri ya, seri hanya ada satu arus. Berarti V-nya di sini sama dengan I dikali R, 15/4 dikali 6/5. Coret, coret, ini 3. Ini sama ini coret, dibagi 2 ya. Ini 2, ini 3. Jadi 9/2 volt. Nah, kita dapat nih. Yang di sini tadi 15/2 volt. Yang di sini 9/2 volt. Nah, kita mundur lagi ke sini. Nah, makanya untuk soal yang seperti ini, gambar itu penting. Karena nanti setelah selesai sampai terakhir, nanti dibalikin lagi ke awal. Ya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan, yang di 2 di sini kan, berarti ini kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan sekarang yang di sini. Ya. Yang di sini. Nah, yang kita butuhkan yang ini. Nah, RP1 RP1 ini tegangannya 9/2. Ini tadi ya, yang ini diganti RP1 ya. RP1 itu tegangannya 9/2. Maka otomatis karena ini paralel, maka di sini pasti V-nya juga 9/2 volt. Ya. Yang di atas ini pasti 9/2 volt. Nah, sekarang tinggal I-nya. Tinggal I-nya. Kita cari I-nya. Untuk yang R-nya 2 ohm ya. 2 ohm. V-nya itu tadi 9/2 volt. Nah, berarti I-nya, I itu kan berarti V per R. V-nya 9/2 dibagi 2. Maka jadinya adalah 9/4 ampere. Nah, sudah terjawab. Berarti tegangan yang melalui hambatan 2 ohm itu adalah 9/2 volt. Kemudian arus yang melalui hambatan 2 ohm itu adalah 9/4. Sampai di sini. Nah, nanti kalian bisa membuat catatannya, urutannya lebih rapi ya. Lebih rapi ini karena butuh space ya. Nanti kalau saya ganti ke slide berikutnya, nanti slide-nya ini tidak terlihat. Maka jadi seperti acak gini ya. Nah, kalian bisa membuat catatan yang lebih rapi urutannya bagaimana. Nah, ini untuk soal nomor 4. Ingat, untuk soal seperti ini, gambar itu penting. Karena apa? Tadi kita mulai dari sini. Start berubah jadi sini. Kemudian akhirnya di sini. Setelah sampai di sini, kita ketemu I, kita balik lagi gambar berikutnya, balik lagi gambar berikutnya. Ya. Maka penting untuk digambar. Sekarang ke soal nomor 5. Berapa arus dan tegangan listrik pada hambatan 2 ohm? Berarti yang di sini ya. Nah, yang di sini V dan I-nya berapa? Nah, ini adalah paralel. Tapi dia bukan hanya paralel aja ya, tapi yang ini paralel, nanti kemudian yang ini seri. Ya. Maka berarti kita harus mencari hambatan pengganti keseluruhannya. Berarti di sini nanti dari tadi kita nulisnya I ya. Nah, I. Misalnya kita sebut saja I total gitu ya. Atau I aja nggak apa-apa.
Nah, kita harus cari dulu hambatan penggantinya. Ini saya parah ke atas ya, biar hemat tempat. Ini nanti menjadi paralel. Ya. Ini kita sebut dia RP1. Ya. RP1 saya tulis di bawah di sini karena paralel berarti seper RP1 itu sama dengan 2/2 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Ini berarti 6 ya. Kita jadikan 6. Maka ini berarti 2 kali 3, maka di atas juga dikali 3. 3, yang ini dikali 2, berarti atas juga kali 2. 2, yang ini sama 2. Maka menjadi 7/6. Ya, ini masih seper RP. Sekarang kita ganti ke RP, tinggal dibalik jadi 6/7 ohm. Ya, ini RP1. Oke, maka gambarnya berubah menjadi di sini I total ya, yang I total. Ini yang 4 ohm, ini yang RP1, ini yang 6 ohm. Ya. Nah, ini 12 volt. Ini yang tadi berapa? 4 ya. 4 ohm. Yang ini yang sudah kita hitung tadi yang 6/7 ohm. Yang ini yang 6 ohm, yang ini. Nah, ini menjadi seri. Menjadi seri, kita tulis dia rangkaian seri 1 misalnya. Ya. Nah, maka RS1, saya tulis di bawah di sini. RS1 tinggal dijumlahkan ya. Kalau rangkaian seri kan tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 6/7 ditambah 6. Nah, ini kan 7 ya, per 7 berarti di sini ini kan sebenarnya per 1 ya. Ini sebenarnya per 1. Maka kita jadikan 7 semuanya. 7 berarti di sini dikali 7, di sini 28. 6 dikali 7, 42. Oh, yang ini tetap 6 ya. Tetap 6 karena dia sudah 7. Yang ini 42. Kita jumlahkan 26, 28 tambah 6, 34. 34 tambah 42, jadi 7. 6/7 ohm. Maka di sini rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini 12 volt, di sini I totalnya. Nah, ini 76/7 ohm. Nah, oke ya. Sudah tinggal satu hambatan, kita cari I totalnya dulu. Di sini kita cari I totalnya. I totalnya itu sama dengan V-nya. V per R kan ya. V-nya 12, R-nya 76/7. Atau kalau dibuat perkalian menjadi 12 dikali 7/76. Ya. Jadi 12 kali 7, 84. 84/76. Kalau disederhanakan menjadi dibagi, misalnya dibagi 4 ya. Dibagi 4 berarti 21/19 ampere. Nah, ini I totalnya. Berarti di sini ya. Kita mulai balik lagi, kita mulai hitung balik lagi. Nah, di sini berarti 21/19 ampere. Maka yang di sini, yang I yang ada di sini, ya, I yang ada di sini, pasti 21/19 ampere. V-nya 12 volt. Nah, sekarang kita mundur lagi ke sini. Kita mundur lagi ke sini.
Karena ini tadi pengganti dari 3 buah rangkaian seri, maka otomatis yang di sini ini pasti 21/19, 21/19, 21/19 ampere. Ya. Jadi yang di sini ya, yang di sini 21/19 ampere. Ya. Yang di sini juga 21/19 ampere. Yang di sini juga sama, 21/19 ampere. Karena apa? Karena dia rangkaian seri. Nah, sekarang kan yang ditanya yang ini. Berarti kita pakai yang tengah ini ya. Yang tengah. Nah, di 6/7 ini, yang 6/7 berarti yang RP1 ya. Nah, yang di RP1, R-nya 6/7 ohm. Sekarang I-nya sudah ketahuan ya. I-nya yang di sini itu 21/19. Nah, sekarang kita cari V-nya. Kita cari V-nya. Karena seri V-nya nggak sama ya. Kita cari V-nya. V itu berarti I dikali R. I-nya 21/19 dikali 6/7. 21 kali 6 itu adalah 126. Oh, ini bisa sederhanakan ya. Bisa coret jadi 3. Jadi 18/19 volt. Nah, itu yang di sini. Yang di 6 ini dia V-nya. Yang ini I-nya. Ini V-nya 18/19 volt. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, kita mundur ke sini. RP1 ini adalah pengganti susunan paralel. Karena di sini V-nya 18/19, maka otomatis yang di sini V-nya juga 18/19 volt. Yang di sini juga sama. 18/19 volt. Berarti di sini juga sama. Berarti sini sudah kejawab bahwa V-nya itu 18/19 volt. I-nya bagaimana? Nah, ingat, kalau rangkaian paralel itu yang sama itu tegangan, arusnya berbeda. Sekarang tinggal cari I-nya yang di sini. Tinggal cari I-nya. Nah, di situ ini sudah sampai yang terakhir ya. Yang di hambatan 2 ohm. Di hambatan 2 ohm, R-nya 2, V-nya 18/19 volt. I-nya berarti V per R kan? V bagi R ya, ini ya. Nah, V bagi R 18/19 dibagi, ini I-nya gini ya, dibagi 2. Ini kalau dijadikan perkalian, maka I itu sama dengan 18/19 dikali setengah. Coret, coret, 9. Maka I-nya sama dengan 9/19 ampere. Ya. Selesai. Nah, lumayan ribet kan ya. Ini ribet karena saya harus menulis di satu layar ya. Kalau saya ganti layar berikutnya nanti ini tidak kelihatan, akan lebih bingung lagi. Oke, ini soal yang nomor 5. Sekarang ke nomor 6. Berapa besar kuat arus listrik yang melalui hambatan 6 ohm jika sumber tegangan 12 volt dipasang pada titik AB? Ya. Pada titik AB, berarti di sini ya. Ini saya panjangkan. Nah, ini 12 volt. Maka berarti titik CD ini tidak akan ada arus. Maka di sini bisa dihilangkan. Berarti ini tidak ada percabangan ya. Dia langsung ke sini. Nggak ada percabangan, langsung ke sini. Nah, kemudian yang ini kita hilangkan. Maka ini juga tidak ada percabangan, tapi dari sini langsung ke sini. Nah, maka ini akan menjadi seri. 2 ohm, 2 ohm ini menjadi seri. Langsung saja kita buat. Ya. Ini dia menjadi seri. Sebut saja RS. 1. Berarti RS1 ini karena seri dia adalah 4 ya.
menjadi 4 ohm. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, gambar lagi, ini yang 6, ini yang 3, ini yang 4. Nah, ini A, B, kemudian ini yang 12 volt. Ini 4 ya, 4 ohm. Yang ini tadi RS1 ya. Yang ini RS1 tadi. RS1 4 ohm juga. Yang ini yang 6 ohm, yang ini yang 3 ohm, yang ini yang 4 ohm. Nah, sekarang ini paralel, ini juga paralel. Maka ini kita ubah menggunakan paralel ya. Sebut saja ini adalah RP1. Yang ini RP2. Kita cari RP1 seper RP1 maksudnya. Itu sama dengan seperempat ditambah seperempat. Maka berarti seper RP1 itu sama dengan setengah. Sehingga RP1 itu tinggal dibalik 2 bagi 1 yaitu 2 ohm. Ini yang RP1. Sekarang yang RP2. Yang RP2 3 sama 6 ya. Seper RP2 sama dengan sepertiga tambah seper 6. Ini 3 maksudnya. Jadikan 6 berarti ini dikali 2 atas kali 2. 2 tambah 1. Sehingga menjadi seper RP2 3 per 6. Maka RP2 tinggal dibalik 6 bagi 3. Ya. Jadi 2 ohm. Nah, maka gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ini 12 volt ya. Ini titik A. Ini menjadi yang RP1. Yang ini ya, RP1 menjadi 2 ohm. Kemudian ini yang RP2. RP2-nya juga 2 ohm. Ini menjadi enggak ya. Enggak menjadi tetap 4 ohm ya. Karena dia sendiri. Nah, ini B. Nah, sekarang ini seri. Seri kita ganti ini menjadi RS2. RS2. Nah, maka gambarnya menjadi tinggal dijumlahkan ini ya, 2 tambah 2 tambah 4. Ini berarti RS2-nya ini adalah 8 ohm. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, 8 ohm. Ini A, ini B. Nah, ini 12 volt. Nah, setelah seperti ini apa tadi? Kita cari I totalnya. Nah, di sini I total. Maka I total, saya pindah ke sini ya. Maka I total itu sama dengan I itu V per R. V-nya 12 dibagi R-nya 8. Ya. Disederhanakan dibagi 4, maka menjadi 3 per 2 ampere. Nah, ini I totalnya ini sama dengan 3 per 2 ampere. Nah, setelah sampai sini kita balik lagi naik ke atas. Naik gambar berikutnya. Ini kan seri. Kalau di sini masuknya 3 per 2 ampere, maka otomatis di setiap hambatan ini semuanya 3,2 ampere. Karena apa? Ini rangkaiannya seri. Ya. Rangkaiannya seri. Tapi di sini yang kita butuhkan yang 6. Yang 6 itu kan ada yang di sini ya. Yang ini ya. 6. Berarti kita hanya butuh di sini. Nah, di sini yang di sini berarti I-nya 3 per 2 ampere. Nah, kita butuh V-nya di sini. Yang apa? RP2 ya. Di RP2
di RP2, ini kan hambatannya 2 ohm. 2 ohm, I-nya ketemu tadi ya, 3/2 ampere. Karena apa? Karena seri tadi ya, ini 3/2 ampere, maka semuanya 3/2 ampere. Maka di sini V-nya adalah I kali R. 3/2 dikali R-nya 2, coret. Maka di sini 3 volt. Nah, di sini I-nya 3/2 ampere, V-nya 3 volt yang di RP2. Sekarang kita balik ke atas. RP2 itu adalah gabungan paralel dari 3 sama 6. Karena yang di sini tadi V-nya 3 volt, ya. Di sini V-nya 3 volt. Dan ini adalah pengganti dari 3 sama 6 yang paralel, maka otomatis yang di sini juga 3 volt. Yang ditanya yang 6 kan ya? Yang di sini juga 3 volt. Nah, yang ditanyakan yang 6, sekarang kita tinggal cari. Maka, ya, arus ya. Maka, bukan arus ya, di R sama dengan 6 ohm, ini V-nya tadi sama dengan 3 volt. Ya. Maka arusnya adalah I sama dengan, I itu V per R, berarti 3 dibagi 6, jadi 0,5 ampere. Nah, seperti inilah jawabannya. Oke, demikian video kali ini. Jika ada kesalahan, bisa kalian ralat sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.